Masjid Raya Al-Jabbar atau yang lebih dikenal dengan Masjid Terapung Gede Bage adalah sebuah masjid yang berada di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Masjid ini diprakarsai pembangunannya oleh Ridwan Kamil. Masjid Raya Al-Jabbar mulai didesain pada tahun 2015 oleh Ridwan Kamil sebagai masjid raya tingkat pemerintah daerah provinsi. Bangunan utama dirancang dengan luas lantai 99 x 99 meter persegi sesuai dengan angka Asmaul Husna. Arsitektur Masjid Raya Al-Jabbar dirancang dari perpaduan arsitektur modern kontemporer dengan aksentuasi masjid Turki yang dihiasi seni dekoratif khas Jawa Barat. Bangunan utama masjid tidak memisahkan dinding, atap, dan kubah, melainkan hasil peleburan ketiganya menjadi satu bentuk setengah bola raksasa. Ketiga sisi bangunan masjid dikelilingi sebuah danau besar, yang ibarat cermin merefleksikan masjid menjadi berbentuk bulat utuh. Selain keindahan, danau juga memiliki fungsi penting lain sebagai retensi banjir sekaligus penyimpan air. Semua hal tersebut memang direncanakan dengan sangat seksama oleh sang arsitek, yaitu Muhammad Ridwan Kamil. Selain berlatar belakang arsitek, Ridwan Kamil juga selalu berkeinginan dapat menunaikan wasiat dari sang ayahanda yang berpesan agar jangan pernah berhenti mendesain masjid. Usulan pendirian masjid didasari beberapa alasan. Pertama, Jawa Barat sebagai sebuah provinsi belum memiliki masjid raya tingkat pemerintah daerah provinsi. Kedua, Jawa Barat adalah sebuah provinsi dengan jumlah penduduk pemeluk agama Islam terbanyak di Indonesia. Ketiga, Jawa Barat juga memerlukan masjid besar. Luas dan tingginya lantai salat dihiasi 27 relung terbuat dari relief tembaga yang ditempa dengan halus oleh tangan-tangan terampil para perajin yang sangat tekun. Relief berupa motif batik ini mewakili tiap kota dan kabupaten, yang sekaligus mengekspresikan kekayaan seni masyarakat Jawa Barat. Lantai di bawah mezanin diterangi lampu kuningan karya perajin Gentur, Cianjur dengan warna keemasannya yang mampu memberi rasa mewah. Di bagian dinding sisi barat, terdapat mihrab yang terhubung hingga mahkota di pucuk langit-langit yang melambangkan bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita meminta. Keistimewaan lainnya ada pada lantai dasar atau Ma'arod yang berisi museum sejarah Rasulullah, sejarah perkembangan Islam di tanah air, dan sejarah Islam di Jawa Barat. Hal ini menjadikan Masjid Raya Al-Jabbar sebagai satu-satunya masjid di Indonesia yang memiliki pusat edukasi berupa museum dengan penggunaan teknologi digital terkini. Selain bangunan masjid dan danau, di lahan seluas 26 hektar ini juga terdapat taman-taman tematik tentang kenabian yang menarik untuk dikunjungi oleh berbagai kalangan. Di sisi timur masjid, berdiri sebuah patung kaligrafi Al-Jabbar berwarna emas karya seniman terkemuka. Patung ini berdiri di atas plaza bundar yang permukaannya dilapisi teraso buatan tangan dengan motif wadasan berwarna biru dan kuning cerah yang memberikan kesan elegan. Kemudian di sisi timur ini juga terdapat aksentuasi khas masjid Turki, yaitu pelataran besar dikelilingi koridor dengan naungan dihiasi kaca patri warna-warni, serta pavilion wudhu dengan keran air bertempat duduk yang berhiaskan mozaik cantik karya tangan perajin dari Jawa Barat. Tidak salah bila dikatakan pembangunan Masjid Raya Al-Jabbar telah membuka lapangan kerja yang tidak hanya melibatkan ribuan tukang bangunan berpengalaman, tapi juga ratusan tangan terampil perajin lokal yang telah memperindah Masjid Raya Al-Jabbar. Pada masa mendatang, semua yang sudah terbangun di Masjid Raya Al-Jabbar seperti museum, danau, plaza, dan taman akan membuat masjid ini tidak hanya memiliki fungsi ibadah, tapi juga fungsi edukasi dan berpotensi sebagai pusat wisata religi di Jawa Barat. Kedua fungsi terakhir ini terbuka untuk semua kalangan masyarakat yang ingin belajar dan menikmati wisata religi. Selain itu, fungsi ini pun diharapkan dapat berdampak positif untuk mendongkrak ekonomi masyarakat lokal serta memakmurkan masjid ini sendiri. Masjid yang dibangun di lahan seluas sekitar 26 hektar ini memiliki kapasitas sekitar 30.000 orang, dengan rincian 10.000 orang di area dalam atau indoor, dan 20.000 orang di area plaza.
Masjid Raya Sumatera Barat merupakan bangunan masjid yang memiliki arsitektur unik. Arsitektur masjid tersebut tidak memiliki kubah seperti masjid-masjid pada umumnya. Pada Masjid Raya ini, berbentuk lancip pada ujung kiri dan kanan, yang mana ada 4 ujung, sehingga nampak seperti rumah gadang. Konstruksi Masjid Raya Sumbar ini memiliki 3 lantai utama. Lantai kedua yang menjadi ruang utama, dimanfaatkan sebagai tempat sholat, yang mana dapat menampung jamaah sebanyak 20.000 orang, karena masjid ini merupakan masjid terbesar yang ada di Sumatera Barat. Selain itu, tempat parkir masjid tersebut juga sangat luas. Sebab itulah Masjid Raya menjadi ikon Kota Padang. Selain itu, bangunan unik yang dimiliki masjid ini juga menjadikannya sebagai tempat wisata religi. Biasanya juga banyak fotografer yang datang untuk mengambil gambar. Meskipun demikian, tetap saja fungsi utama masjid ini adalah untuk sholat dan beribadah. Hal menarik yang ada di masjid ini adalah adat Minangnya yang begitu kental. Hal ini dapat dilihat dari corak atau ukiran dindingnya. Ukiran tersebut sangat khas adat Minangkabaunya. Pengunjung pun dapat melihatnya di ruang utama. Selain itu, pada bagian mihrabnya dibuat seperti Hajar Aswad yang ada di Makkah. Di sekitarnya juga terdapat ukiran Asmaul Husna yang dibuat berwarna emas. Adapun kaligrafi-kaligrafi yang terpampang indah di ruang utama. Desain masjid yang diketuai oleh Rizal Muslimin ini memiliki julukan masjid dengan 1000 pintu angin. Hal tersebut dikarenakan Masjid Raya Sumatera Barat ini memiliki pintu yang sangat banyak, sehingga nampak indah dan megah. Namun bukan itu saja yang membuat masjid ini nampak megah, tetapi juga menara tinggi yang ada di samping masjid. Menara tersebut mempunyai corak layaknya Masjid Nabawi, yaitu masjid yang ada di Madinah. Masjid ini memang sengaja dibuat tahan gempa oleh para arsitekturnya. Ketahanan masjid terhadap gempa yaitu bermagnitudo 10, lahan yang digunakan pun sangat luas, yaitu sekitar 40.343 meter persegi. Oleh sebab itu, tempat ini dapat menampung banyak jamaah, yakni sekitar 20.000 jamaah. Selain itu, ada juga lahan parkir yang memang sengaja dibuat sangat luas. Mudah sekali untuk menjumpai Masjid Raya yang ada di Sumatera Barat ini. Sebab letaknya berada di pusat Kota Padang, lebih tepatnya di Kecamatan Padang Utara. Anda pun bisa mencari Jalan Hatip Sulaiman yang ada di Kelurahan Parakopi. Untuk menuju tempat ini ada beberapa rute yang bisa Anda lewati. Jika Anda berangkat dari Bukit Tinggi, Anda bisa melewati Jambu Air, kemudian lanjutkan ke Padang Lua yang disusul Sungai Pua. Setelah sampai Anda bisa ke Koto Baru dan pergi ke Ale Angek, selanjutnya ke Panyalayan yang disambung ke Padang Panjang, berikutnya menuju ke arah Silaing dan Lembah Anai, kemudian Kayu Tanam dan Kapalo Hilalang. Perjalanan Anda masih panjang, Anda pun masih harus melewati Sungai Buloh, Pasar Usang, Duku, Padang Sarai, Anak Air dan Tabing. Baru Anda sampai di Jalan Profesor Hamka yang berlanjut ke Jalan Hatip Sulaiman dan Anda pun sampai tujuan. Rute yang kedua jika Anda dari Padang, maka Anda tinggal langsung saja ke Jalan Hatip Sulaiman, sebab letak Masjid Raya di jalan tersebut. Adapun rute-rute lain yang bisa Anda jumpai seperti dari Solok, Padang Panjang dan lain-lain. Masa demi masa masjid ini terus melakukan perbaikan serta pembangunan, sehingga fungsi Masjid Raya ini tak hanya sebagai tempat ibadah saja, namun juga wisata religi, tuan rumah kegiatan keagamaan dan sejenisnya. Oleh sebab itu, fasilitas yang dibangun di masjid ini sangat bervariatif, di antaranya adalah taman dan area parkir yang sangat luas, air bersih, serta listrik yang memadai. Anda pun bisa memanfaatkan taman yang ada untuk tempat membaca Al-Quran, pasti sangat meresapi sekali. Masjid Raya ini pun juga menyediakan Al-Quran serta peralatan sholat, sehingga tak perlu khawatir jika tak bawa mukena.